Kristen meyakini bahwa Nabi Yahya adalah seorang nabi besar yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam sejarah kenabian. Dalam keyakinan Kristen, sosok Yahya dikenal sebagai Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Nabi Isa. Ia digambarkan sebagai seorang zahid yang hidup sederhana di padang pasir, menyeru manusia agar bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Dalam Injil, ia disebut sebagai orang benar yang berani menegur penguasa zalim meskipun harus dibunuh karenanya. Oleh sebab itu, umat Kristen memandang Yahya sebagai nabi besar yang mulia, bahkan sebagian teks Kristen menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang lahir dari perempuan yang lebih besar daripada Yahya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Kristen, Yahya memiliki posisi spiritual yang sangat tinggi dan dihormati sebagai nabi pilihan Tuhan. Berbeda jauh dengan pandangan Kristen tradisi Yahudi secara umum menolak kenabian Yahya. Dalam literatur Yahudi klasik, Yahya tidak diakui sebagai nabi dan tidak dimasukkan dalam jajaran nabi-nabi Bani Israel. Yahudi berpendapat bahwa masa kenabian telah berakhir jauh sebelum kelahiran Yahya dan bahwa tidak ada nabi yang diutus setelah nabi-nabi terakhir dalam versi mereka. Sebagian kalangan Yahudi bahkan memandang Yahya hanya sebagai seorang tokoh religius yang menyimpang atau sebagai pembuat bidah yang keluar dari tradisi resmi keagamaan mereka. Penolakan ini tidak berdiri sendiri melainkan sejalan dengan penolakan Yahudi terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dengan kata lain, penolakan terhadap Yahya merupakan bagian dari pola historis penolakan terhadap para nabi yang datang membawa pembaruan moral dan spiritual yang tidak sesuai dengan kepentingan elit agama dan politik saat itu. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal Islam telah memberikan bantahan yang kuat dan sistematis terhadap pandangan Yahudi yang menolak kenabian Yahya. Bantahan ini bersandar pada wahyu Al-Quran, riwayat yang sahih, serta analisis sejarah dan nash-nash terdahulu. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyebut Yahya sebagai nabi dan menyifatinya dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa Yahya diberi hikmah sejak kecil, memiliki kelembutan hati, kesucian jiwa, serta ketakwaan yang tinggi. Penyebutan langsung ini merupakan dalil paling kuat dalam pandangan Islam, karena Al-Quran diyakini sebagai firman Allah yang terjaga dari kesalahan. Jika Allah sendiri menetapkan kenabian Yahya, maka tidak ada ruang bagi penolakan manusia atas dasar tradisi atau kepentingan tertentu. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penolakan Yahudi terhadap kenabian Yahya berasal dari kesombongan dan kedengkian. Yahya datang membawa seruan untuk kembali kepada Taurat yang murni, mengingatkan para pemuka agama agar meninggalkan penyimpangan serta menegur penguasa yang zalim. Sikap tegas ini membuatnya dibenci oleh kalangan elit Yahudi sehingga mereka menolak mengakuinya sebagai nabi. Pola ini menurut para ulama Muslim sangat mirip dengan penolakan Yahudi terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad, di mana kebenaran ditolak bukan karena tidak jelas, melainkan karena bertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Al-Qurtubi menambahkan bahwa kenabian Yahya juga dapat dibuktikan melalui kesinambungan risalah para nabi Bani Israel. Yahya adalah putra Nabi Zakaria yang juga seorang nabi. Tidak masuk akal secara rasional dan teologis jika Allah memilih seorang nabi yang saleh, lalu mengaruniainya anak yang diberkahi, tetapi bukan nabi. Padahal Al-Quran menegaskan bahwa Yahya diberi kitab dan hikmah. Dalam tradisi kenabian, pemberian kitab dan hikmah adalah ciri khas kenabian, bukan sekadar kesalehan pribadi. Oleh karena itu, penolakan Yahudi bertentangan dengan logika internal ajaran para nabi itu sendiri. Imam Al-Razi menyoroti bahwa Yahudi seringkali membatasi kenabian pada figur-figur tertentu yang sesuai dengan ekspektasi politik mereka.
Ketika seorang nabi datang tanpa kekuasaan duniawi, tanpa istana, tanpa tentara, mereka meremehkannya. Yahya hidup sederhana, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak membangun kerajaan, sehingga mudah bagi Yahudi untuk mengingkari status kenabiannya. Padahal banyak nabi sebelumnya yang juga hidup sederhana dan tidak berkuasa secara politik. Penolakan ini menunjukkan bahwa ukuran kenabian versi Yahudi telah tercemar oleh standar duniawi, bukan wahyu ilahi. Dari sisi sejarah, para ulama Muslim juga menunjukkan bahwa Yahya dikenal luas oleh masyarakat pada masanya sebagai figur suci dan pembaharu moral. Banyak orang datang kepadanya untuk bertaubat dan membersihkan diri. Seruannya untuk kembali kepada Tuhan dan menjauhi dosa selaras dengan misi para nabi sebelumnya. Bahkan, pengakuan Kristen terhadap kebesaran Yahya menjadi penguat tambahan bahwa Yahya bukan tokoh biasa. Jika komunitas lain yang tidak sejalan dengan Islam saja mengakui keagungan Yahya, maka penolakan Yahudi semakin tampak sebagai sikap ideologis, bukan ilmiah. Kesimpulannya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap pandangan Yahudi sangat kokoh, baik dari sisi wahyu akal maupun sejarah. Islam menempatkan Yahya sebagai nabi besar yang suci, berani, dan konsisten dalam kebenaran. Kristen dalam banyak hal juga mengakui kebesaran Yahya meskipun memiliki perbedaan teologis dalam memandang kenabian Isa. Sementara itu, penolakan Yahudi terhadap Yahya dinilai oleh para ulama Muslim sebagai kelanjutan dari sikap penolakan terhadap para nabi yang mengingatkan dan mengoreksi penyimpangan. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, kenabian Yahya bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi sebuah kebenaran yang didukung oleh dalil wahyu, kesaksian sejarah, dan analisis rasional yang mendalam. Para cendekiawan Muslim juga menyoroti bahwa sikap Yahudi terhadap Yahya tidak dapat dilepaskan dari konsep eksklusivitas agama yang berkembang kuat dalam komunitas mereka pasca pembuangan Babilonia. Pada masa itu, otoritas keagamaan Yahudi dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memonopoli tafsir kitab suci. Siapapun yang muncul di luar struktur resmi mereka cenderung dianggap ancaman. Yahya tidak lahir sebagai tokoh istana dan tidak berafiliasi dengan lembaga keagamaan formal, sehingga dakwahnya dianggap tidak sah. Dalam pandangan para ulama Muslim, penilaian semacam ini menunjukkan bahwa ukuran kebenaran telah digeser dari wahyu menuju otoritas manusia. Dalam literatur tafsir Islam dijelaskan bahwa Yahya memiliki misi membersihkan penyimpangan ritual dan moral yang telah mengakar. Ia menyeru dengan ketegasan, namun penuh kasih sayang. Ia tidak menawarkan ajaran baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai tauhid yang telah dilupakan. Justru karakter inilah yang seringkali memicu perlawanan karena ia membongkar kemunafikan dan kedok kesalehan palsu. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa penolakan Yahudi terhadap Yahya lebih disebabkan oleh kritik tajamnya terhadap perilaku tokoh-tokoh agama daripada persoalan bukti kenabian. Sebagian mufasir juga menekankan bahwa Yahya adalah contoh nabi yang tidak kompromi dengan kekuasaan. Ia menentang pernikahan haram penguasa dan tidak ragu menyatakan kesalahan di hadapan publik. Keberanian ini menurut para ulama merupakan ciri khas kenabian yang sejati. Sejarah mencatat bahwa hampir semua nabi yang menentang ketidakadilan berakhir dengan penolakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, wafatnya Yahya secara tragis justru menguatkan posisinya sebagai nabi, bukan melemahkannya. Dalam tradisi Islam, kematian syahid karena mempertahankan kebenaran adalah kemuliaan tertinggi. Ulama Muslim juga membandingkan sikap Yahudi terhadap Yahya dengan sikap mereka terhadap nabi-nabi sebelumnya. Banyak nabi Bani Israel yang ditolak, dihina, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Pola ini berulang sehingga penolakan terhadap Yahya tidak lagi dipandang sebagai kasus terpisah,
melainkan bagian dari sejarah panjang pembangkangan terhadap wahyu. Al-Quran sendiri mengkritik perilaku ini dengan bahasa yang tegas, sehingga umat Islam memandang klaim Yahudi sebagai tidak konsisten dengan sejarah mereka sendiri. Dari sudut pandang teologi Islam, kenabian tidak ditentukan oleh pengakuan mayoritas atau lembaga agama tertentu. Kenabian adalah pilihan mutlak dari Tuhan. Jika Tuhan memilih seseorang, maka penolakan manusia tidak mengubah hakikat tersebut. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa logika ini bersifat universal dan berlaku pada semua nabi. Dengan prinsip ini, klaim Yahudi yang menolak Yahya dianggap tidak memiliki bobot teologis karena bersandar pada otoritas manusia, bukan wahyu. Selain itu, para sarjana Muslim modern menilai bahwa penolakan Yahudi terhadap Yahya juga dipengaruhi oleh trauma sejarah dan ketakutan akan munculnya figur mesianik baru. Yahya dipandang berpotensi memicu gerakan pembaruan yang bisa mengguncang tatanan sosial dan politik. Oleh sebab itu, cara paling efektif untuk meredam pengaruhnya adalah dengan menolak status kenabiannya. Strategi ini sering digunakan sepanjang sejarah terhadap para pembaharu yang membawa suara moral yang keras. Dalam perspektif Islam, Yahya ditempatkan sebagai mata rantai penting dalam kesinambungan risalah ilahi menjelang kedatangan Isa. Ia bukan sekadar pendahulu secara kronologis, tetapi juga peneguh nilai-nilai kenabian yang sejati. Keberadaannya memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia tanpa peringatan dan bimbingan. Oleh karena itu, menolak Yahya berarti menolak salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada Bani Israel. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Kristen dan Yahudi mengenai Yahya mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara memandang wahyu dan otoritas agama. Kristen mengakui kebesaran Yahya meskipun dalam kerangka teologi mereka sendiri, sementara Yahudi menolaknya karena alasan ideologis dan struktural. Islam datang dengan posisi yang tegas menempatkan Yahya sebagai nabi yang suci, lurus, dan berani. Sikap ini tidak hanya membantah klaim Yahudi, tetapi juga meluruskan sejarah kenabian agar kembali kepada standar ilahi, bukan kepentingan manusia. Para pemikir Muslim juga menggarisbawahi dimensi bahasa wahyu yang digunakan untuk menggambarkan Yahya sebagai sosok yang terpilih. Al-Quran menggunakan ungkapan yang menunjukkan kedekatan spiritual yang sangat tinggi antara Yahya dan Tuhannya. Ungkapan tersebut tidak pernah dipakai untuk tokoh biasa atau sekadar orang saleh. Bahasa ini menurut para ulama adalah penetapan ilahi yang bersifat pasti dan tidak bergantung pada pengakuan komunitas manapun. Dengan demikian, setiap upaya menurunkan kedudukan Yahya dari seorang nabi menjadi tokoh biasa dianggap bertentangan langsung dengan redaksi wahyu itu sendiri. Sebagian ahli tafsir menyoroti bahwa Yahya menerima tugas kenabian sejak usia sangat muda. Fakta ini menjadi bantahan tambahan terhadap klaim Yahudi. Dalam sejarah Bani Israel, tidak sedikit nabi yang dipilih sejak kecil dan dibimbing secara langsung oleh Tuhan. Jika Yahudi menerima kenabian para nabi terdahulu yang mengalami hal serupa, maka menolak Yahya menunjukkan sikap standar ganda. Para ilmuwan Muslim melihat ini sebagai inkonsistensi metodologis dalam menilai kenabian. Pendekatan filsafat agama dalam Islam juga memberikan penjelasan yang menarik. Para teolog Muslim menyatakan bahwa kenabian memiliki tanda-tanda moral yang objektif, seperti kejujuran mutlak, keberanian, menyampaikan kebenaran, kesucian perilaku, dan keteguhan dalam penderitaan. Yahya memenuhi semua tanda ini secara nyata. Ia tidak mencari keuntungan dunia, tidak mengumpulkan pengikut demi kekuasaan, dan tidak mengubah ajarannya demi keselamatan diri. Karakter seperti ini menurut para ulama tidak mungkin muncul secara kebetulan, melainkan hasil bimbingan ilahi. Para sejarawan Muslim kemudian membandingkan reaksi masyarakat terhadap Yahya dengan reaksi mereka terhadap Nabi Isa yang datang setelahnya. Keduanya menghadapi penolakan keras
dari kelompok agama yang sama. Keduanya disambut oleh kalangan awam yang haus akan kebenaran. Keduanya mengkritik formalisme ibadah tanpa akhlak. Kesamaan pola ini memperkuat kesimpulan bahwa sumber penolakan bukan terletak pada pribadi Yahya, melainkan pada struktur keagamaan yang menolak pembaruan spiritual. Dalam diskursus polemik agama ulama Muslim juga mengkritik argumentasi Yahudi yang menyatakan bahwa tidak ada nabi setelah periode tertentu. Menurut ulama, klaim tersebut tidak memiliki dasar wahyu yang tegas, bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan Tuhan. Tuhan yang maha bijaksana tidak mungkin membiarkan suatu kaum tenggelam dalam penyimpangan tanpa mengutus pembimbing. Kehadiran Yahya justru menjadi bukti bahwa rahmat Tuhan tetap mengalir kepada Bani Israel meskipun mereka sering menyimpang. Sebagian sarjana Muslim kontemporer menambahkan bahwa penolakan Yahudi terhadap Yahya juga memiliki dimensi sosial. Yahya tidak berasal dari kalangan elit ekonomi dan tidak membangun jaringan kekuasaan. Dalam masyarakat yang menilai otoritas dari status sosial, hal ini membuatnya mudah diremehkan. Islam memandang kondisi ini sebagai ujian yang berulang dalam sejarah kenabian, di mana para nabi sering datang dari kalangan sederhana agar kebenaran tidak bercampur dengan ambisi dunia. Dalam pandangan Islam, penghormatan terhadap Yahya bukan sekadar pengakuan sejarah, tetapi juga pelajaran moral. Kisahnya mengajarkan bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun berisiko tinggi. Para ilmuwan Muslim menjadikan Yahya sebagai teladan keberanian intelektual dan keteguhan prinsip. Dengan menolak Yahya, Yahudi tidak hanya menolak seorang nabi, tetapi juga menolak nilai-nilai etis yang ia bawa. Pada akhirnya, posisi Islam mengenai Yahya berdiri sebagai penengah yang meluruskan dua ekstrim. Di satu sisi, Islam mengakui kemuliaan dan kenabian Yahya secara penuh. Di sisi lain, Islam menolak penyangkalan Yahudi yang tidak berdasar pada wahyu. Dengan pendekatan ini, Islam menawarkan kerangka penilaian yang konsisten, objektif, dan bersumber dari Tuhan. Dari sudut pandang inilah para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kenabian Yahya adalah kebenaran yang tidak dapat digugurkan oleh penolakan sejarah atau kepentingan kelompok manapun.